Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Mur di sini. Kali ini di pelajaran Office kita akan membuat mail match, di mana kita akan gabungkan dokumen yang ada di Excel dengan yang ada di Word. Ya, untuk mail match sendiri itu biasanya disebut juga dengan surat massal atau dokumen massal. Nah, kemudian untuk datanya atau database-nya itu kita buatnya di Excel ya guys. Jadi silakan disiapkan Excel-nya. Kemudian silakan kita buat seperti ini, karena ini untuk praktek kita misalnya akan membuat slip gaji ya guys, slip gaji pegawai, dan data penggajiannya itu kita buat di Excel seperti ini. Nah, ini datanya sudah masuk seperti ini ya guys. Ini inputnya, ini ada filenya itu sampai K ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi ada 11 field. Untuk field pertama nomor, field kedua nama pegawai, field ketiga nomor induk pegawai atau NIP, kemudian field keempat jabatan, field kelima gaji pokok, field ke berikutnya tunjangan kerja, kemudian kehadiran kerja, transum ini transport dan uang makan, kemudian gaji, kemudian potongan, dan terakhir gaji bersih yang diterima. Oke guys, untuk inputnya ini sudah kita buat seperti ini. Kemudian untuk transum ini kita menggunakan, jadi inputnya itu di gaji pokok, tunjangan kerja, kehadiran, dan potongan inputnya. Kemudian untuk transum ini, transport dan uang makan ini, kita hitung misalkan transumnya itu 60.000 per hari. Berarti ini kita gunakan rumus sama dengan sel ini ya, sel kehadiran ini kita kalikan pakai tanda bintang ya guys, kita kalikan dengan 60.000 ya, misalkan transport dan uang makan 60.000, kemudian kita enter. Nah, ini kemudian kita kopikan saja ke bawah seperti itu. Nah, ini datanya muncul. Kemudian untuk gaji itu berarti guys, itu adalah gaji pokok ditambah tunjangan kerja ditambah transumnya. Jadi kita gunakan saja rumus sama dengan sel gaji pokok, kemudian ditambah sel tunjangan, kemudian ditambah dengan transumnya, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilainya gaji, nilai gajinya sudah kita dapat. Kemudian ini kita copy saja ke bawah seperti ini. Nah, setelah muncul gajinya, kemudian untuk hitungan gaji bersihnya ini berarti gaji dikurangi potongan ya. Jadi ini kita gunakan rumus sama dengan gajinya dikurangi dengan potongan, kemudian kita enter. Nah, ini hasil akhirnya adalah seperti ini. Kemudian kita copy guys, kita drag ke bawah saja. Nah, inilah gaji bersih yang diterima oleh pegawai di bulan tertentu. Kemudian sebelum kita simpan, boleh setnya ini kita ganti nama guys, karena di sini kita bisa saja menambahkan set untuk keperluan lain guys. Nah, kita kembali ke set 1. Nah, untuk set 1 ini misalkan kita ganti namanya, jadi kita rename ya, kita klik kanan kemudian rename, kemudian setnya kita rubah saja menjadi data gaji. Nah, kemudian data gaji, jadi setnya itu data gaji. Nanti kalau kita pakai set 2 silahkan untuk keperluan apa. Nah, kemudian setelah database-nya selesai, kemudian ini kita simpan guys, jadi file save as. Nah, kemudian pilih mau disimpan di mana, silahkan cari-cari browse-nya dan sebagainya. Nah, kemudian kita simpan saja database gaji ini. Nah, oke guys, jadi setelah database-nya atau data gajinya sudah kita buat di Excel dan sudah disimpan, kemudian lanjutkan kita buka aplikasi Word-nya, Microsoft Word. Kemudian pertama kita buat dulu nama perusahaan atau kop perusahaannya, kemudian di sini ada judul slip gaji bulan Juni misalnya. Kemudian setelah kursornya di sini, kita bisa tambahkan tabel, kita bisa manfaatkan tabel untuk membuat, kemudian tabel, insert tabel, kemudian di sini tabel, tanda panah kecilnya kita klik,
Kemudian kita bisa menggunakan 3 kolom dan barisnya ya cukupnya saja, nanti kalau kurang bisa ditambah, kalau lebih bisa dikurangi. Nah di sini misalkan ini kita kecilkan dulu ya, ini kita atur dulu lebarnya. Di sini kita ketik nama pegawai, kemudian setelah nama pegawai itu NIP-nya, nomor induk pegawai. Nah kemudian di sini gaji pokok, kemudian di bawahnya itu ada tunjangan, kemudian ada transport plus uang makan, transport dan uang makan. Kemudian di sini gaji kotor itu berarti belum dikurangi potongan. Kalau ada potongan di sini gaji yang diterima ya, atau gaji bersih. Nah untuk nama nanti ini dapatnya nanti dari database ya guys, dari database. Kemudian di sini ini kita gunakan saja untuk nomor ya, untuk nomor itu supaya nanti nyarinya gampang ya, untuk nomor urut itu nyarinya gampang. Ini kita pakai titik 2 boleh. Kemudian setelah nomor itu ada jumlah hadir ya, jumlah hadirnya boleh juga diketik di situ. Kemudian di sini potongan. Nah potongan juga boleh di situ ya. Setelah nanti untuk slip gajinya bisa dibuat sendiri ya guys, bentuknya seperti apa, variasi saya sendiri. Untuk potongan juga boleh di setelah gaji kotor ya guys, setelah gaji kotor ini boleh juga potongan. Jadi ini kalau mau nambahkan baris tinggal diklik kanan, kemudian tuliskan insert, kemudian insert baris ya, insert baris itu row ya, row baris di sini. Nah untuk potongan juga boleh di sini ya, untuk potongan. Jadi di sini boleh, di sana juga boleh. Nah kita taruh di sini aja potongan. Nah kemudian setelah di sini sudah selesai, nanti diatur saja posisinya ya, yang rapi pokoknya. Nah kemudian nanti di bawahnya ini boleh kita pakai Jakarta misalnya, Jakarta tanggal berapa, yang bertanggung jawab membuat adalah kepala bagian keuangan, kabag keuangan. Kemudian kita tap saja di sini, diketahui oleh direktur utama atau direktur. Kemudian setelah ini selesai, kemudian boleh disimpan dulu. Misalkan ini file kita simpan sebagai apa, kemudian kita letakkan saja di sini ya. Misalkan kita kasih nama slip gaji PT apa gitu ya, silahkan terus disimpan ya. Kemudian disimpan. Setelah itu di sini untuk masukkan datanya itu kita menggunakan mailing guys, mailing. Jadi kita klik mailing ya, kemudian di sini ada start mail merge, kemudian kita klik tanda panah kecilnya, kemudian pilih step by step. Nah setelah step by step di sini muncul letter. Oke lah, ini bentuknya letter saja. Kemudian next ya, next ini kan masih step 1 dari 6. Kemudian di next kita masuk step 2. Di sini ada keterangan use the current document, kita next saja. Yang ketiga muncul 3 dari 6. Kemudian di sini ada tulisan browse, ini kita klik saja guys. Di step yang ketiga ini ada browse, kita klik. Nah kemudian kita cari database kita. Kita cari. Oke guys, jadi setelah ketemu filenya
ya. Setelah kita temukan file database-nya, database gaji tadi kita buat ya, kemudian diklik, kemudian di sini muncul namanya sesuai dengan filenya, kemudian kita klik open. Nah, kalau sudah di open, tadi di setnya kita sudah ganti data gaji, kita oke. Nah, kalau sudah muncul database-nya ini berarti sudah betul-betul ketemu. Kemudian ini kita oke juga ya. Setelah di oke, kemudian kita masuk step yang keempat ya. Masuk step keempat. Nah, di step keempat ini di sini ada more item, guys. Di more item ini kita klik ya. Kita klik more item, kemudian kursor kita masih ada di nama pegawai, berarti kita pilih yang nama pegawai, kemudian kita insert, kemudian kita close ya. Kalau misalkan mau di nomor juga boleh, kita masuk ke nomor dulu, kemudian more item lagi, ini nomor, berarti nomornya sudah kita insert ya, kita close ya. Ini kalau kurang lebar kita lebarkan dulu. Kemudian untuk hadir boleh, di hadir ini kita more item, pilih more item, hadir itu berarti hadir, kita insert ya, close ya. Kemudian kita masuk ke NIP ya, ke NIP, more item lagi, kemudian pilih NIP, insert, close. Kemudian pindah kursornya ke gaji pokok, more item, gaji pokok, insert, close. Pindahkan kursor ke tunjangan, more item, klik tunjangan kerja, insert, close. Pindahkan ke transport dan uang makan ya, more item, kemudian transum, kita klik, kita insert, close. Kemudian gaji kotor, more item, berarti ini gaji ya guys, gaji, insert, close. Kemudian ke potongan, more item, klik potongan, insert, close. Jadi ini pasti berulang-ulang sampai habis ya. Gaji yang diterima itu berarti gaji bersih, kemudian ke more item lagi, gaji bersih, insert, close. Nah, kalau sudah filenya sudah masuk semua guys, ini berarti sudah selesai. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya, kemudian kita klik next, step yang kelima, kita klik saja. Nah, ini sudah muncul guys. Jadi untuk nama pegawai pertama itu harusnya sudah muncul nama, misalkan nama siapa ya, nama peserta ujian, berarti nama kamu akan muncul di file yang pertama atau di record yang pertama. Nah, untuk memindahkan recordnya ini tinggal klik ini saja guys, recordnya ya, next record, kita klik. Nah, ini nama yang kedua, NIP-nya sekian gini. Seperti itu dan seterusnya ya. Untuk nah, ini berarti sudah selesai. Nanti kalau mau di print tinggal dipindahkan ke set atau ke step yang ke-6. Wah guys, jadi di sini tuh harusnya tadi kita pakai RP ya. Jadi sebelum masukkan more itemnya tadi harusnya di sini kita tambahkan RP. Tapi untuk editing, jadi ini sekalian untuk bagaimana caranya kita mengedit dokumen kita. Caranya adalah ini kita kembalikan dulu, ini kan step 5 ya guys, atau step 6 boleh, nanti kita kembalikan lagi, reverse lagi. Nah, terus di sini kalau udah muncul kayak gini, ini kita bisa klik saja di sini guys, di gaji pokok ini kan sudah harusnya ada RP nih. Nah, ini kan kursornya sudah di sini guys, ini kita ketik saja RP. Nah, boleh tambahan spasi, kemudian di sini juga ketik RP, boleh tambahkan spasi. Kalau mau cepat ini boleh di copy RP titiknya, pakai Ctrl C, kemudian pindahkan ke sini, Ctrl V spasi, klik di sini, Ctrl V spasi, taruh di sini, Ctrl V spasi, taruh di sini, Ctrl V spasi. Nah, ini kalau sudah masuk RP-nya, kemudian kita balikkan lagi ke next ya. Tuh guys, jadi sini sudah masuk RP-nya. Oke, demikian guys cara ngeditnya. Jadi sekalian belajar ngedit. Di step yang ke-6 ini akan muncul perintah print. Kalau kita klik print, maka di sini akan ada pilihan printnya. Mau di print semua all berarti oke.
Kalau mau di print sebagian, tinggal from dari record ke berapa sampai record berapa, kemudian di print. Oke, katakanlah ini kita lewati untuk bagian pengeprintan itu. Jadi untuk mailemet kita sudah selesai, dan ini sangat memudahkan pekerjaan dan meringankan pekerjaan kita. Oke guys, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.